Selamat pagi Bu Ike, perkenalkan nama saya Snow Angelin dengan NPM 2551028 dari Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari artikel saya yang saya pilih tema dari dampak KUHP baru atau KUHP nomor 1 tahun 2023 dalam kehidupan masyarakat. Lebih spesifiknya dengan artikel berjudul pidana mati dalam KUHP baru antara penegakan hukum dan nilai kemanusiaan. Saya memilih lebih spesifiknya pasal tentang pidana mati ini di dalam KUHP baru untuk saya kaji lagi lebih dalam tentang bagaimana sih dampak pidana mati ini di KUHP baru di kehidupan masyarakat. Karena jika saya menjelaskan seluruh dari isi KUHP baru ini mungkin akan terlalu panjang, jadi saya pilih salah satu dari pasal tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa setelah hampir 1 abad kita menggunakan KUHP ini, akhirnya pada tanggal 2 Januari 2023 Indonesia memutuskan untuk merevisi KUHP ini gitu. Jadi karena memang setelah pasca reformasi 1998 Indonesia ini seiring berjalannya waktu muncul banyak tuntutan untuk memiliki atau mereformasi hukumnya ini menjadi lebih menyeluruh atau lebih progresif yang bisa mengayomi semua masyarakat tanpa membedakan. Jadi akhirnya setelah bertahun-tahun, akhirnya pada tahun 2023 ini Indonesia memutuskan untuk memantapkan keputusannya ini untuk merevisi KUHP menjadi yang namanya KUHP nomor 1 tahun 2023 atau yang istilah yang lebih ramai disebutkan akhir-akhir ini yaitu KUHP baru. Sedikit background tentang hukuman pidana mati ini. Hukuman pidana mati ini pasti akan selalu menjadi salah satu bentuk pidana atau bentuk sanksi pidana yang paling kontroversial di berbagai negara, bukan hanya Indonesia. Jadi perdebatan ini tuh akan selalu melahirkan dua pandangan yang saling bertolak belakangan. Kalangan yang pro beralasan bahwa pidana mati ini adalah bentuk keadilan tertinggi dan setimpal untuk kejahatan yang menyerang nyawa manusia dan berdampak masif bagi ketertiban dan ketentraman masyarakat, seperti pembunuhan berantai atau perencanaan pembunuhan dan kejahatan narkotika. Gitu. Mereka berpendapat bahwa hukuman ini dapat dinilai memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan serupa. Sementara itu, pihak yang kontra berpendapat bahwa hukuman mati ini bertentangan dengan nilai-nilai HAM gitu. Jadi khususnya hak untuk hidup dan yang merupakan hak dasar setiap individu. Oke, jadi kita sudah mengetahui sedikit latar belakang tentang hukuman mati. Bagaimana bahwa hukuman ini adalah salah satu atau bahkan hukuman yang paling kontroversial di Indonesia, sehingga hukuman ini tuh bisa memisahkan masyarakat menjadi dua kubu, pihak pro dan pihak kontra. Nah, jadi mendengar adanya informasi bahwa Indonesia akan merevisi KUHP-nya dan salah satu pasalnya ini mengenai hukuman pidana mati ini, makin memanaslah perdebatan tentang hukuman mati ini. Lebih spesifiknya pada pasal 100 dalam KUHP baru menyebutkan bahwa pidana mati atau hukuman yang paling berat yang ada di dalam KUHP hasil pembaharuan ini mencantumkan bahwa akan adanya ancaman alternatif berupa penjara seumur hidup atau setidaknya minimal 20 tahun penjara dengan keputusan presiden setelah tentunya pertimbangan oleh Mahkamah Agung. Jadi sebelum melaksanakan pidana tersebut, terpidana ini diberikan kesempatan selama 10 tahun dalam masa percobaan untuk memperlihatkan sikap terpuji atau mulia dan menunjukkan rasa penyesalannya atas perbuatannya. Jadi tenggang waktu 10 tahun masa percobaan ini dihitung 1 hari setelah pengadilan menetapkan keputusan hukuman itu. Jadi pidana mati akan terus diteruskan jika permohonan gerasi terpidana ditolak oleh presiden. Tetapi sebaliknya, apabila terpidana memperlihatkan adanya perkembangan moral atau perilaku yang signifikan, akhirnya pelaksanaan hukuman mati ini akan ditiadakan dan digantikan dengan pidana alternatif tadi berupa pidana penjara seumur hidup atau enggak seminimal-minimalnya 20 tahun penjara. Nah, jadi dari hasil pembaharuan pasal 100 dalam KUHP nomor 1 tahun 2023 ini tentang pidana mati, kita dapat menyimpulkan bahwa belum adanya
jaminan atau kepastian hukum yang ada di dalam ketentuan tersebut. Jadi hukuman ini akan dijatuhkan kepada terpidana atau akan adanya kepastian pelaksanaan hukuman kepada terpidana baru akan ditentukan apabila terpidana ini menjalankan masa percobaan selama 10 tahun. Jadi kita harus menunggu selama 10 tahun untuk melihat apakah terpidana ini apa sih hukumannya gitu. Sehingga keputusan akhir ini bergantung pada perilaku dan penilaian terhadap terpidana selama masa percobaan. Sehingga hasil ini tuh menimbulkan banyak opini dari masyarakat gitu. Apakah pasal ini hanyalah sebuah pasal karet atau sebuah pasal yang dapat merubah Indonesia menjadi negara yang lebih kemanusiaan. Nah, jadi dari perdebatan ini dapat kita simpulkan bahwa hukum ini tidak bisa berdiri sendiri, melainkan pasti akan selalu melibatkan kesadaran moral dari masyarakatnya sendiri. Lebih spesifiknya, kalau dari negara kita pasti akan selalu adanya keterlibatan antara moral dan integritas dari masyarakat bangsa Indonesia. Nah, jadi berdasarkan pasal 100 Undang-Undang Dasar nomor 1 tahun 2023, pidana mati kini sekarang bukan dijadikan sebagai pidana pokok atau pidana yang wajib dilaksanakan, melainkan sebagai pidana bersyarat. Jadi hakim ini jika hakim menjatuhkan pidana mati, maka terpidana akan menjalani masa percobaan selama 10 tahun. Jadi dan di akhir masa itu terpidana dapat mengajukan permohonan gerasi kepada kepala lapas penjara dan yang kemudian akan disalurkan kepada presiden. Akan disalurkan kepada Mahkamah Agung terus ke presiden. Jadi urutannya itu seperti permohonan gerasi kepada kepala lapas, terus diproses kepada Mahkamah Agung, kemudian diproses lagi kepada presiden gitu. Nah, dan dalam masa percobaan pembinaan ini, jika menurut kepala lapas terdakwa memiliki tekad atau niat untuk berubah menjadi lebih baik dan menunjukkan sikap yang mulia dan terpuji selama masa percobaan 10 tahun ini, maka kepala lapas dapat menambahkan surat rekomendasi perilaku. Jadi akan ada dua dokumen yang akan dikirimkan kepada presiden, dan yaitu 1, surat permohonan gerasi dari terpidana, dan 2, jika terpidana ini berperilaku baik, maka kepala lapas akan memberikan surat rekomendasi perilaku, dan surat rekomendasi perilaku ini akan berdampak penting banget karena akan menjadi pertimbangan besar bagi presiden untuk menerima atau menolak permohonan gerasi ini gitu. Jadi ketika menyetujui permohonan gerasi dan rekomendasi dari perilaku, hukuman terpidana mati yang telah ditetapkan ini dapat diubah. Jadi jika permohonan gerasi ini diterima oleh presiden, maka pidana mati yang awalnya dijatuhi pidana mati ini akan diganti pidananya menjadi pidana penjara seumur hidup atau tidak seminimal-minimalnya 20 tahun penjara. Kebijakan tersebut ini membuktikan bahwa Indonesia ini berupaya untuk lepas dari peraturan yang kaku, peraturan yang tidak terlalu manusiawi gitu. Jadi mereka ingin mencoba merubah Undang-Undang Dasar Indonesia ini menjadi lebih kemanusiaan dan lebih bisa mengayomi masyarakatnya gitu, dengan menambahkan aturan syarat atau aturan berlapis, dengan menegaskan perubahan paradigma ke arah yang lebih kemanusiaan dan sebagai upaya terakhir untuk mencegah tindak pidana. Nah, jadi dengan diberlakukannya ketentuan baru terkait pidana mati di Indonesia, khususnya mengenai penundaan pelaksanaannya selama 10 tahun itu yang bersyarat tadi, diharapkan kebijakan ini tuh dapat menjadi solusi kompromi antara pandangan yang mendukung dan menolak hukuman mati ini. Tetapi di sisi lain, ternyata penerapan pasal 100 tentang pidana mati ini malah sebagian besar masyarakat mendapatkan kritikan atau menuai banyak opini yang cukup pedas gitu, dimana banyak orang yang mengira bahwa pasal 100 dalam KUHP nomor 1 tahun 2023 ini dianggap hanya sebagai celah baru dalam mata hukum itu, semata-mata untuk melarikan diri dari pidana mati. Dan dari penjelasan yang telah saya sampaikan tadi dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan antara KUHP baru dan KUHP lama. Misal dari sumber hukumnya, seperti yang tadi saya jelaskan, KUHP lama atau dari White Book ini itu adalah
sumber hukumnya ini berasal dari warisan kolonial Belanda. Sedangkan kalau di KUHP baru ini adalah produk hukum nasional dari bangsa Indonesia itu sendiri. Dan sedangkan misal dari dasar filosofisnya, kalau dari KUHP lama ini mereka berfokus pada filosofis retributif gitu, atau artinya pembalasan dendam gitu. Jadi mereka hanya berfokus pada ketentuan jika Anda bersalah maka Anda akan dihukum sesuai dengan apa yang Anda lakukan gitu. Tapi sedangkan kalau di KUHP baru Indonesia ini lebih coba berusaha untuk menekankan ke arah yang lebih manusiawi gitu. Jadi mereka ingin lebih menyesuaikan aturan mereka berdasarkan Pancasila dan HAM. Terus kayak misal dari pertimbangan kemanusiaannya di dalam KUHP lama itu sangat minim, sedangkan di KUHP baru ini pidana mati ini lebih diperluas kesempatan untuk perubahan pidana mati tersebut. Jadi dari status hukuman mati juga seperti hukuman pokoknya ini, status hukuman mati di KUHP lama ini berstatus hukuman pokok atau hukuman wajib, sedangkan kalau di KUHP baru pidana mati ini bukanlah menjadi pokok melainkan menjadi hukuman bersyarat. Nah, lalu yang menjadi pertanyaannya ini, apa sih dampak dari penerapan pasal baru atau pasal tentang pidana mati ini, lebih khususnya pasal 100 di KUHP baru kepada masyarakat gitu. Jadi bisa kita lihat penerapan pasal 100 KUHP baru berdampak dari segi cara pandang masyarakat terhadap pidana mati tersebut gitu. Jadi masyarakat mulai melihat bahwa negara ini tidak lagi langsung main eksekusi saja. Jadi negara ini melainkan memberikan kesempatan untuk berubah, untuk lebih meratapi penyesalan mereka sendiri melalui masa percobaan selama 10 tahun tadi. Jadi hal ini menumbuhkan kesan bahwa hukuman pidana mati ini dijalankan dengan lebih hati-hati dan lebih berperi kemanusiaan. Di sisi lain, ketentuan ini tuh seperti yang tadi saya bilang, memicu berbagai perbedaan pandangan di kalangan masyarakat. Sebagiannya tuh menilai bahwa aturan tersebut nih mencerminkan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Jadi sementara sebagian lainnya ini khawatir bahwa pidana mati ini menjadi kurang tegas gitu, menjadi nggak tegas dan melemahkan efek jera bagi pelaku kejahatan. Jadinya mereka khawatir bahwa dengan adanya pasal ini penjahat di luar sana ini akan lebih berani untuk melakukan kejahatannya, karena mereka berpikir bahwa mereka ada kesempatan untuk lepas dari pidana mati tersebut gitu. Jadi secara keseluruhan pasal 100 KUHP baru nomor 1 tahun 2023 ini berdampak pada meningkatnya pendiskusian publik mengenai keadilan, kemanusiaan, dan ketegasan dalam sistem pidana hukum Indonesia. Nah, jadi setelah meninjau beragam pandangan tersebut, jadi bisa kita simpulkan bahwa analisis dampak pasal 100 KUHP baru pada praktik hukum pidana di Indonesia ini sangat diperlukan. Jadi komutasi hukuman mati dapat memberikan dampak positif, namun jika disalahgunakan tentu akan adanya dampak negatifnya juga, berupa seperti akan naiknya rekomendasi surat gerasi dari hasil suap antara lapas dan narapidana. Oleh karena itu, krusial bagi pemerintah dan aparat penegakan hukum lainnya ini untuk memastikan bahwa penerapan pasal 100 KUHP baru berjalan secara transparan agar tujuan pembinaannya benar-benar tercapai.